Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Kenalkan, nama saya Akila Kiarnisa dari SMA 8 Jakarta bersama teman saya. Halo semua, namaku Arina dari SMA Negeri 81 Jakarta. Pada kesempatan ini, kami berdua ingin menindaklanjuti nih video sebelumnya, yaitu Outside 8. Sebelumnya, buat teman-teman yang belum tahu, kami SMA 8 Jakarta dan SMA 81 Jakarta mengadakan kolaborasi. Jika teman-teman belum menyaksikan video pertama, langsung saja ya, tulis kalian, yaitu di YouTube Media Siswa 8. Bener banget Niki, tapi sekarang kita nggak sendiri loh, karena kita ditemani sama sosok utama dalam sekolah. Ada yang tahu nggak kira-kira siapa nih? Siapa tuh Rin? Aku penasaran banget. Duh, nggak usah lama-lama, langsung aja kita sapa Kepala Sekolah SMA Negeri 8 dan juga 81 Jakarta. Yeay! Selamat siang yang terhormat Bu Rita Hastuti selaku Kepala SMA 8 Jakarta dan juga Bu Niken selaku Kepala Sekolah SMA 81 Jakarta. Selamat siang, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum juga. Saya Rita Hastuti. Baik Bu, di kesempatan ini kami ingin izin bertanya-tanya seputar sistem sekolah selama pandemi. Iya Bu, pasti selama PJJ berubah drastis kan semuanya. Sebelum masuk ke rangkaian acara inti, kami pengen bertanya sedikit nih Bu. Gimana sih Bu cara beradaptasi antara kebijakan sekolah sama keadaan pandemi dan seberapa besar dampak pandemi bagi Ibu pribadi? Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu oleh Bu Rita, lalu dilanjut oleh Bu Niken. Terima kasih Arina, siang hari ini jelang sore kalian cerah sekali ini. Tepatnya pada 16 Maret kita harus menghentikan tatap muka karena adanya pandemi. Dari 2020 kita sudah menyiapkan diri, apa yang dipersiapkan, infrastrukturnya kita benahi. Jadi sebuah perubahan mindset saya dan mindset Bapak Ibu guru termasuk mindset seluruh keluarga besar SMA 8. Ada perbedaan, ada kesenjangan yang sangat lebar kesenjangannya antara kemampuan teknologi peserta didik dengan kemampuan teknologi Bapak dan Ibu guru. Hal yang dihadapi, tantangan yang dihadapi itu menjadikan saya ya sebagai yang diberi amanah untuk mengelola sekolah ini itu menjadi peluang, menjadi asik gitu ya buat saya pribadi gitu. Bagaimana cara mengkolaborasikan banyak hal ini? Oke, siap. Terima kasih sayang untuk SMA 81 karena kita itu bersaudara ya dengan Bu Rita itu dengan SMA 8. Jadi kalau SMA 8 banjir, kita juga banjir gitu. Nah, jadi dihadapkan bulan Januari banjir tinggi 1,5 meter, semua barang IT lenyap semua di lantai 1. Kemudian Februari tanggal 25 terulang lagi banjir. Kita belum sempat berbenah, udah datang lagi tamu yang tidak diundang, tapi namanya orang hidup harus tetap menghadapi apa yang harus disikapi kan seperti itu. Oke. Kita naikkan dari 30 menjadi 50 bandwidth karena kita punya e-learning SMA 81 maupun kuis SMA 81. Jadi media pembelajaran yang dibuat internal sekolah itu memerlukan internet yang sangat tinggi, yaitu e-learning 81 dan kuis 81. Kita mengambil sikap, tim IT dikuatkan 1. Kemudian manajemen itu yang terdiri dari kepala sekolah, wakil staf itu setiap hari harus ada di sekolah. Jadi kami tim manajemen itu sejumlah kepala sekolah, wakil staf 13-an itu dari 16 Maret sampai saat ini ya setiap hari di sekolah. Intinya apa? Mengendalikan lapangan karena kita diamanati siswa sejumlah 891 itu tidak main-main untuk mengelola. Maka kami tim ini selalu ada di sekolah begitu. Nah, selain dari itu kita menggiatkan webinar-webinar oleh berbagai macam dari kementerian, dari dinas, dari lembaga lain. Ini diikuti oleh Bapak Ibu guru, pelatihan-pelatihan di sekolah oleh tim IT yang kuat, yang tangguh itu berkali-kali. Kemudian menggiatkan MGMP, di MGMP itulah di rumpun mapel. Kemudian ahlinya adalah gurunya ataupun sumbernya dari tim IT. Ini membuat video pembelajaran, membuat modul UKBM dan sebagainya, tentunya disesuaikan dengan RPP Sikon pandemik ini. Nah, dari bahan itulah yang nantinya akan diberikan kepada murid sehingga murid itu nggak jenuh, murid itu nggak bosen. Ada tugas di e-learning,
oh ada soal, buka di Kuisis 81, oh ada materi, sehingga memakai Google Classroom, memakai Google Meet, memakai Zoom, memakai Kaizila, memakai Profpov. Jadi banyak teman-teman ini mengakomodir berbagai platform ataupun link supaya anak itu nggak jenuh gitu. Baik Bu, terima kasih banyak. Berarti yang dari saya dengar itu baik SMA 8 maupun SMA 81 itu persiapannya dan improvisasinya banyak ya. Dari segi adanya platform dijadikan untuk sarana utama untuk aktivitas belajarnya siswa maupun guru-guru. Nah, kan kemarin sebelum masuk ke inti wawancaranya, Bu, beberapa waktu yang lalu murid-murid 8 dan murid-murid 81 telah membuat video nih, memuat opini juga pengalaman siswa dan guru tentang PJJ, hingga pesan yang ingin disampaikan nih kepada kepala sekolah. Nah, sekarang kita mau nyaksiin sebentar nih Bu, ada cuplikan video pertama yaitu video hasil wawancara dari siswa juga siswi serta Bapak Ibu guru dari SMA Negeri 8 dan juga SMA Negeri 81 Jakarta. Suasana sama teman-teman, ramenya, hahihinya. Ya tatap muka itu sendiri sebenarnya. Kehadiran di sekolahnya gitu sih. Istirahat ada teman-teman, sekarang kan udah nggak ada gitu kan di rumah. Ngobrol sama teman juga, kangen pergi ke kantin. Ngobrol-ngobrol bisa kumpul sama teman-teman. Sekolahnya sama mungkin jadi lebih sepi ya. Ada feedback secara emosi dari anak-anak gitu. Lalu mungkin sosialnya, hubungan saya dengan guru-guru, hubungan saya dengan anak-anak. Dinamika kalian di sekolah, kemudian nanti ada teguran-teguran dari saya secara pribadi, itu buat saya sangat merindukan tingkah dan pola ucap kalian di sekolah itu. Buat kami, buat saya pribadi itu sangat kami rindukan, sangat saya rindukan. Setelah nonton video pertama tadi, saya penasaran nih gimana tanggapan Bu Rita dan juga Bu Niken. Mungkin silakan Bu Niken dulu memberikan tanggapan mengenai video tersebut, Bu. Oke, siap. Nah, terima kasih sayang, videonya aduhai, indah, bagus. Itu tentunya hasil dari kreativitas, inovasi anak PIDAS 81 dan MISIS 8. Isi dari video itu sangat inspiratif, sangat inovatif, memotivasi dari situasi kondisi pandemik yang ada. Jadi anak-anak semuanya, Bapak Ibu guru menceritakan apa adanya yang terjadi sekolah masing-masing seperti itu. Oh di 81 kayak gini, di SMA 8 itu seperti ini. Oh ternyata sama aja ya, sama indahnya begitu. Jadi itulah yang kami lihat benar-benar isi video itu menginspirasi dari situasi pandemi corona tersebut. Berarti inilah kenyataan yang terjadi di SMA 8 maupun SMA 81 yang sama-sama melaksanakan sistem pembelajaran kreatif, kolaboratif, kemudian komunikatif, kemudian cara berpikir kritis bagi anak-anak. Makanya gimana ini? Jawabannya cepat, gurunya juga cepat, anaknya juga cepat. Memang situasi kondisinya memang kenyataannya adalah seperti itu. Nah ini isi video tersebut menyatakan bahwa anak kok sepertinya memang nggak ada bedanya kok di dalam sistem proses ini, tergantung cara meramunya. Kembali lagi dari anak yang siap dan tetap semangat untuk menerima, dari Bapak Ibu guru yang tangguh, yang kuat dengan segala macam media, dengan model ini kurang seneng ganti model B, nggak seneng ganti C dan sebagainya, sehingga anak pun merasa ternyata enak kok Bu PJJ dan sebagainya. Terima kasih. Yang pertama saya menanggapi dari secara keseluruhan video. Video ini seperti yang buat adalah orang profesional, keren. Yang kedua, ini adalah hasil dari kolaborasi. Jarang ya, bahkan mungkin ini pertama kan, kolaborasi dua sekolah yang hebat. Kolaborasi dua sekolah yang hebat akan menghasilkan super hebat. Nah, itu dari sisi kolaborasinya. Kalau saya melihat dari sisi konten yang disampaikan, ternyata jauh lebih keren setelah didalami. Saya sampai berkali-kali itu saya lihat, saya tonton, saya menikmati. Pada kontennya ada secara clear disampaikan
diopinikan baik dari sisi positifnya PJJ secara daring maupun negatifnya. Dan di akhir juga disampaikan secara terus terang apa yang diinginkan. Ada yang menginginkan tetap daring maupun secara luring. Nah, ini luar biasa. Tetapi terjawab juga di dalam video itu bahwa yang terjadi itu sesungguhnya ada pesan yang ingin disampaikan bahwa memang kita sekarang sedang berlelah-lelah dengan kondisi yang seperti ini, tapi ada harapan yang ingin digantungkan bahwa ini segera berakhir dan kembali bertemu. Terima kasih. Baik, saya langsung saja tanyakan ke Bu Rita dan Bu Niken. Seperti yang kita telah menyaksikan sendiri nih Bu, tayangan pertama tadi, beberapa siswa dan guru mengalami kendala dalam pelaksanaan PJJ. Tetapi jarang sekali kami mendengar sendiri atau mendengar langsung kendala atau hambatan dari pihak sekolah. Yang sebenarnya kita semua tahu bahwa di masa pandemi ini memberikan dampak yang sangat besar bagi seluruh komponen, termasuk sekolah. Silakan nih, mungkin Bu Niken terlebih dahulu. Apakah ada kendala yang sedang atau sudah diatasi, serta tanggapan Ibu mengenai kendala tersebut? Kendalanya pasti ada, dari sarana prasarana ada, dari SDM ada, kemudian dari perangkat siswa juga ada, tapi semuanya itu tentunya bisa disikapi dengan komunikasi, dengan kolaborasi, yang jelas tim ataupun komponen itu yang terdiri dari orang tua, guru maupun siswa ini saling komunikasi, jangan sampai ada kendala dan sebagainya. Nah, ini harus cepat disikapi. Jadi tentang sarana, tentang SDM ya banyak penguatan IT. Mungkin yang 81 sering tahu ya, foto saya ada enggak, saya hadir apa enggak, itu pasti tahu karena Ibu share ke Korti kelas 12 yang nge-share ke seluruh orang tua murid. Jadi sikon anak belajar sekolah di hari itu, malamnya orang tua pun tahu bahwa anaknya itu belajar apa tidak dan sebagainya. Jadi itu sebagai kontrol dari kami untuk menyikapi kendala itu. Menurut penelitian di dunia tidak ada pembelajaran jarak jauh yang berlangsung efektif. Jadi saya memang berharap suatu ketika kita akan bertemu, tetapi tidak luring semuanya. Tetapi pembelajarannya blended, artinya luring dan daring. Karena memang dari aspirasi para peserta didik itu mereka ingin ketemu dan memang lebih efektif, itu fakta bahwa lebih efektif kalau bertemu secara langsung dibandingkan pembelajaran secara daring. Tapi jangan lupa dalam kegiatan pembelajaran PJJ sekarang ini yang di kita jalani ini ada loh celah-celah yang menguntungkan juga ketika kita melaksanakannya secara daring. Ada seperti misalnya di SMA 8 dan juga mungkin SMA yang lain, kita PJJ-nya dari pagi sampai jam 12. Kemudian jam 1 sampai jam 3 kita isi dengan berbagai kegiatan. OSIS berkegiatan di jam 1 sampai jam 3. Kita bikin komitmen begitu di awal dengan orang tua dan juga dengan anak-anak, gitu ya, dengan peserta didik, dan alhamdulillah bisa dilakukan kerjasama. Nah, setelah itu baru bebas melakukan kegiatan apa saja. Nah, di jam 1 sampai jam 3 itulah kesempatan setiap peserta didik bagi yang bisa mengambil kesempatan untuk bisa menguatkan kapasitas dirinya dengan mencari pelatihan-pelatihan, acara-acara apa yang mereka akan ikuti gitu dari jam 1 sampai jam 3. Bahkan kita di jam 1 sampai jam 3 itu bisa mengadakan webinar yang menurut kami itu bisa menjadi sebuah selingan dan itu akan memperkuat informasi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru secara internal. Karena seperti webinar perguruan tinggi, pendidikan karakter itu tidak bisa semua kita jalani di jam 7 setengah 7 sampai jam 12. Nah, itulah ruang jam 1 sampai jam 3 itulah yang kita manfaatkan. Dan Bapak Ibu guru di jam 1 sampai jam 3 itu juga mengupgrade dirinya di bidang teknologi dan informasi. Tentu sekolah fasilitasi dengan mendatangkan narasumber, kemudian dengan berbagai diskusi-diskusi lainnya, itulah ruang dan waktu itulah. Jadi menurut saya
Ya plusnya ada, minusnya juga memang ada. Tinggal kita dari sudut pandang mana. Kalau dari sudut pandang kesempatan Bapak Ibu guru untuk mengupgrade dirinya, disitulah begitu selesai jam 1 sampai jam 3 kita bisa lakukan. Baik, terima kasih Bu Rita dan Bu Niken. Berarti saya simpulkan pastinya dari beberapa hambatan maupun kendala tersebut sudah dianalisis dulu terlebih dahulu, kemudian pastinya dilihat lagi, dikontrolling lagi, dan menjadi evaluasi, dan itu membutuhkan banyak proses. Pastinya juga dari menurut saya kesimpulannya adalah solusinya adalah kerjasama antar semua komponen, yaitu dari guru, siswa, dan juga orang tua murid. Langsung dari Bu Niken juga Bu Rita, ternyata banyak banget kendala dan juga hambatan yang kita hadapi nih Bu. Tapi pastinya kan di balik kendala dan juga hambatan itu kegiatan belajar mengajar mau nggak mau, suka tidak suka ya memang harus tetap dilaksanakan. Melalui kegiatan PJJ ini sendiri, hal tersebut dapat direalisasikan. Apa sebenarnya harapan Ibu mengenai sistem pembelajaran jarak jauh yang sekarang ini diberlakukan? Mungkin bisa dimulai dari Bu Rita dulu Bu. Ya, terima kasih. Luar biasa pertanyaannya. Di kondisi kita yang seperti ini, yang pertama harus kita lakukan, kita harus berterima dengan keadaan kita memang seperti ini. Gitu. Kita berterima dulu. Setelah kita berterima, maka sambil kita mencari solusi. Dan di setiap tantangan itu pasti peluangnya ada. Nah, ini yang saya mau sampaikan bahwa peluang itu ada. Kalau kita berpandang pada kacamata positif, bahwa pandemi ini adalah sesuatu yang positif juga ketika kita PJJ. Saya menyaksikan di SMA 8 itu mereka bisa mengikuti kompetisi di internasional, mau nasional. Jadi pandemi kemudian meruntuhkan prestasi itu tidak menurut saya, dan tergantung kita bagaimana kita menyikapi hal ini. Tetap semangat ya untuk tetap berprestasi di masa pandemi. Terima kasih Bu Rita. Untuk Bu Niken sendiri, apa harapan Ibu terhadap sistem pembelajaran jarak jauh ini? Jadi intinya gini anak-anak, masa pandemi ini tidak mengurangi seseorang untuk berjuang, seseorang untuk berprestasi. Jadi sepandai-pandainya kita untuk mengelola manajemen waktu. Nah, sehingga dengan waktu yang ada di PJJ ini sebenarnya kan waktunya lebih banyak. Kalau kalian pergi ke sekolah macet-macetan dan sebagainya. Jadi itulah peluang-peluang waktu yang ada yang kalian dapatkan dari sistem PJJ ini. Nah, inilah kalian bisa mendulang baik itu bidang akademik, baik itu bidang non-akademik. Tentunya SMA 8 dengan 81 ini tidak jauh berbeda, hampir sama. Nah, inilah cara mengelola manajemen dari sistem PJJ ini sehingga membuahkan anak-anak yang hebat, membuahkan anak-anak yang berprestasi. Tentunya anak-anak hebat, anak-anak berprestasi itu tentunya atas perjuangan dari Bapak Ibu guru, para orang tua yang sangat mendukung dan sebagainya. Nah, ini jadi kalau ada pertanyaan apakah PJJ menghalangi untuk berprestasi, menurut Bu Rita dengan saya ya tidak sama sekali untuk menghalangi, tidak ada gitu. Setelah sesi sharing tadi nggak kerasa banget, sekarang kita ada di ujung acara. Tapi masih ada satu kegiatan yang nggak kalah seru, ada games jawab cepat. Baik, untuk yang pertanyaan pertama yaitu Bu Rita dan Bu Niken virtual meeting melalui HP atau laptop? Laptop. Wah, kompak sekali nih. Kompaknya barengan Bu Niken jawabnya. Nah, langsung aja nih ke pertanyaan kedua. Bu Niken dan juga Bu Rita untuk virtual meeting lebih pilih Zoom atau Google Meeting? Zoom. Wah, udah kompak banget. Sama nih jawabannya Ki. Aduh. Iya, udah kompak irama dan juga jawabannya sama lagi. Untuk pertanyaan terakhir nih Bu Rita dan Bu Niken lebih pilih online atau offline? Online. Dua-duanya. Suruh milih salah satu kok dua-duanya. Iya Mbak Yu. Kalau saya online. Karena dalam satu waktu bisa mengerjakan banyak hal. Kalau buat kita Bu Niken. Iya. Kalau buat anak-anak pengen ketemu. Bener banget sih Bu. Baik, untuk pertanyaan terakhir Bu Niken sama Bu Rita milih online atau offline? 1, 2, 3. Online. Salah lagi. Yeay, online barengan. Yeay, Bu Niken berubah pendapatnya.
sebenarnya Mbak Yu, kita pengennya offline juga. Kangen sama teman-teman itu, kangen anak-anak gitu kan. Nama anak-anak coba cantik-cantik kita nggak ketemu kan. Iya benar ya. Sebelum menutup sesi sharing hari ini, mungkin kita simak terlebih dahulu nih sepatah atau 2 patah pesan dan juga nasihat dari Bu Rita dan juga Bu Niken untuk para peserta didik yang kini tengah berjuang untuk terus belajar di era pandemi meskipun secara online atau daring. Kepada Bu Niken, saya persilakan terlebih dahulu, Bu. Waktunya untuk putra-putri kita, peserta didik kita yang kami banggakan, baik di sekolah kita maupun di sekolah yang lain, di mana saja. Yang jelas tetap berjuang, tetap semangat, walaupun di masa pandemi tidak mengurangi kalian untuk berjuang, tetap kreatif, tetap inovatif, tetap menyikapi situasi kondisi yang ada dan tetap mendapatkan hasil yang maksimal yang diharapkan oleh kita semuanya, oleh para Bapak Ibu guru, para orang tua, semoga tetap prosesnya bagus, hasilnya pun juga bagus seperti yang diharapkan. Mungkin dari kami seperti itu, tetap semangat dan tetap berjuang untuk anak-anakku tercinta. Terima kasih. Pandemi bukan jalan akhir, namun hanya jalan berliku. Sudah saatnya kita semua harus bangkit menjadi pribadi yang produktif, walaupun itu dilakukan dari rumah. Di setiap kesulitan, pasti ada jawaban. Di setiap tantangan, pasti ada peluang. Kembali kepada kita masing-masing. Tapi yang jelas, kita semua harus berprestasi dan sukses. Sukses itu harus diperjuangkan. Terima kasih. Baik Bu, luar biasa sekali Bu. Semoga pesan dan harapan Ibu terhadap peserta didik dapat terwujud dan pastinya harus terwujud. Ayo teman-teman, jangan mau kalah sama Ibu Bapak Guru kita di sekolah. Kita sama-sama berjuang bergandeng tangan demi pembelajaran jarak jauh yang lebih baik ke depannya. Dan ingat pesan dari Bu Rita dan Bu Niken, nothing is impossible. Ditunggu kabar bahagianya, kabar gembiranya. Semoga kita juga lekas cepat bisa bertemu di keadaan offline. Terima kasih banyak Bu Rita dan juga Bu Niken atas besaran dan juga nasihatnya. Harapan saya juga semoga untuk kedepannya kita bisa bertemu secara langsung, secara offline, tatap muka, karena ada banyak sekali momen yang kita tidak dapatkan saat kita melakukan sekolah secara online, Bu. Semoga kita bisa bertatap muka langsung ya, Bu. Semoga video ini dapat bisa menghilangkan rasa penasaran teman-teman tentang sistem PJJ dari SMA 8 dan juga SMA 81 Jakarta. Dan pastinya semoga video ini memberikan dampak positif bagi pembelajaran jarak jauh. Betul sekali, Niki. Demikian sesi sharing eksklusif bersama kedua kepala sekolah SMA Negeri 8 di 81 Jakarta. Kami mewakili media siswa 8 dan juga PIDAS 81 mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Rita dan juga Bu Niken atas waktu dan juga kesempatannya. Gimana teman-teman? Apakah pikiran sudah terbuka? Jadi, kita tidak usahlah bandingin sekolah mana yang lebih baik, sekolah mana yang lebih buruk. Karena intinya semua sekolah itu sama saja, yaitu tempat untuk menuntut ilmu. Itu semuanya kembali ke kita lagi. Apakah kita enjoy untuk melaksanakannya atau tidak? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.